Yang punya rumah nggak tahu kalau aku diam-diam masuk ke rumah dia. Makanya punya rumah itu dikunci supaya aku nggak masuk itu aja. Lumayan juga nih bisa masak mie gratis. Gak sopan ya kamu masuk ke dalam rumah saya malam-malam gini. Ngapain kamu masak mie di rumah saya? Saya cuma numpang aja, Nek. Masa nggak boleh sih? Ini bukan numpang, tapi maling. Kalau kamu berani masuk ke dapur saya akan laporkan kamu ke Pak RW. Bu Leni, bisa nggak sih sekali aja jangan pakai kompor saya buat masak? Gas di dapur saya suka cepat habis, Bu. Mana pas saya minta uang buat beli gas baru, Bu Leni itu pelit banget lagi. Ya ampun, Bu Lea, jangan gitu dong sama tetangga mah. Saya juga suka numpang tuh biar irit gas sama minyak goreng yang saya pakai. Bu Leni emang irit, tapi saya yang boros, Bu. Mana Bu Leni pelit lagi? Minimal Ibu bantu saya buat beli gas yang baru lah. Oke, udah selesai nih goreng ikannya. Terima kasih ya Bu Lea. Besok saya mau numpang lagi nih. Besok saya mau masak sop iga sapi. Iya, sama-sama. Kenapa Bu Leni nggak pulang? Goreng ikannya juga selesai kan? Jadi silakan Ibu pulang ya. Saya mau sarapan dulu. Tuh, makan tuh. Habis ini pulang ya. Jangan balik lagi ke rumah saya. Gaya mah heboh, tapi kebiasaannya tukang numpang di mana-mana. Makanan ini enak banget Bu Lea. Ayo dong Bu, makan bareng-bareng supaya lebih enak. Jangan ambil ikan ini. Ikan goreng ini tuh buat suami saya Bu Lea. Makanan Ibu kan banyak. Kenapa harus ambil ikan goreng saya? Ya ampun, pelit banget sih Bu. Padahal Ibu numpang goreng ikan. Bu Leni juga numpang makan di rumah saya. Giliran saya minta ikan goreng itu nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Kalau mau ikannya beli aja sendiri. Di pasar harganya juga murah kok. Ya Allah Bu Leni, Ibu ini benar-benar gak punya hati ya. Harusnya Ibu ngasih feedback dong buat saya. Saya ini rela mengorbankan gas saya ini Bu. Ibu tahu kan harga gas itu mahal. Nah itu tahu. Makanya saya numpang di rumahnya Bu Lea supaya saya nggak cepet habis. Bodo amat deh, saya pusing. Udah, lanjut makan aja. Bu Leni kalau udah ngomong berisik banget. Omongan Bu Leni juga isinya cuman kebohongan semua. Siap. Abis ini aku ke rumah Bu Rika. Aku mau numpang mandi. Gejebur. Seger banget. Ternyata air di rumah Bu Rika lebih dingin daripada air di rumah aku. Kenapa nggak dari dulu aja coba? Aduh, abis dah ini mah air gua. Boleh nih. Ibu itu udah mandi selama setengah jam loh. Air saya bisa cepet habis ini. Udah sana pergi. Astagfirullahalazim. Uhti, kamu ini berdosa banget. Saya lagi mandi loh Bu. Kenapa Bu Rika nyelonong masuk gitu aja? Minimal panggil kek. Jangan masuk gini. Udah kayak kucing aja. Lah, suka-suka saya dong. Ini kamar mandi saya. Kita juga sama-sama perempuan. Kenapa harus malu coba? Kalau nggak mau diganggu ya mandi aja di rumah sendiri. Ya ampun Bu, di kampung kita ini lagi jarang hujan Bu. Air sumur saya itu udah sedikit. Makanya saya numpang mandi deh, supaya saya bisa irit air. Saya juga harus irit air Bu. Tapi Bu Leni malah mandi selama itu. Ibu nggak punya malu apa? Bu Rika, saya bener-bener harus ngirit air Bu. Soalnya kalau enggak, saya nggak akan bisa mandi Bu. Saya minta maaf Bu Leni. Bahasa apa yang Ibu gunakan? Kedengarannya seperti omongan kosong. Oh iya Bu, ikan goreng saya aman kan? Semua ikannya masih ada kan? Bu Rika nggak ambil ikan goreng saya kan? Nggak ada, ikan goreng Bu Leni digondol sama kucing loh. Hah? Serius Bu? Kok Bu Rika diem aja sih? Harusnya Ibu kejar kucing bandel itu. Saya bercanda doang Bu Leni. Cepet gak mandinya? Atau saya buang ikan goreng Bu Leni? Iya Bu. Iya, ini juga udah mau selesai kok. Saya juga nggak akan mampir dulu. Saya mau langsung pulang aja. Siapa juga yang ngizinin kamu mampir? Is. Galak banget tuh ibu-ibu. Awas aja ya, aku bakal numpang mandi lagi di rumah ini. Leni, tumben jam segini kamu udah wangi banget. Kamu mandi di mana? Kok aku nggak denger kamu mandi ya? Terus aku juga nggak denger kamu masak ikan ini. Itu Mas, aku numpang mandi di rumah Bu Rika. Aku juga numpang masak di rumah Bu Lea. Aku itu mau irit Mas. Aku nggak mau terlalu banyak pengeluaran untuk bulan ini. Ya, HP aku lowbat. Aku harus isi daya dulu nih. Soalnya film terbaru aku udah mulai tayang. Bu, jangan numpang terus. Kalau kamu nggak bisa kasih timbal balik ke mereka, setiap hari kerjaan kamu itu numpang di rumah tetangga. Malu Bu. Lagi pula, apapun yang kamu butuhkan ada di rumah ini. Mas, aku itu cuma mau hidup irit Mas.
Kita nggak boleh boros-boros, Mas. Kalau kita boros, apa yang kita hasilkan untuk masa depan kita, Mas? Aku tahu kita emang harus hemat, tapi nggak gini juga. Kalau kayak gini, kamu itu sama aja nyusahin tetangga sendiri, Bu. Kamu itu nggak akan ngerti maksud aku, Mas. Karena hobi kamu itu cuma kerja. Udah ah, aku males ribut. Aku mau ke warung Pak Bonel dulu. Kamu lanjut aja, Mas. Leni, sampai kapan kamu kayak gini? Yang ada aku selalu malu karena kamu. Makanya aku jarang pulang ke rumah. Apa kurangnya sih uang bulanan dari aku? Aku nggak ngelarang kamu hidup irit, tapi ini berlebihan. Ini mah bukan irit lagi, tapi kayak orang susah. Bu Leni itu udah duduk selama 3 jam loh. Apa nggak pegel ya? Mana ketawa-ketawa sambil lihat film lagi. Kayaknya Bu Leni beneran stres deh, Bu. Tahu nih, saya juga suka kesel sama dia. Kalau pergi kemana-mana pasti pengen nebeng di motor saya. Mending ngasih uang bensin. Lah, ini mah 500 perak juga nggak pernah. Bisa-bisa tagihan listrik saya naik nih. Emangnya Bu Leni pakai HP apa sih? Kok baterainya kayak nggak full ya? Kayaknya udah full, Pak. Cuma Bu Leni masih pengen duduk di warung Bapak. Lama-lama saya geram juga Bu Leni. Hidupnya enak banget, selalu numpang sana sini. Tapi orangnya pelit, gayanya juga selangit. Ayo Bu Finis, kita ke sana. Ada Bu Pinis. Sini Bu duduk. Kebetulan saya lagi nonton sambil ngecas. Soalnya kalau di rumah itu harus irit listrik. Bulan ini listrik di rumah saya sampai 200.000, Bu. Udah dong Bu, Bu Leni udah duduk selama 3 jam Bu. Nanti tagihan listrik saya makin gede. Sebentar lagi Pak, ini belum 100%. Saya itu paling gak suka kalau baterai HP saya nggak full. Oh iya Bu Pinis, nanti saya numpang ya pulangnya. Kalau jalan itu capek Bu, kaki saya suka sakit-sakit. Iya, nanti saya antar Bu Leni sampai ke kamar, Bu. Bu Pinis bisa aja. Makasih banyak ya Bu. Bu Pinis selalu baik sama saya. Ya iyalah, saya mah anti pelit-pelit sama tetangga sendiri. Padahal aku sengaja nyindir Bu Leni. Kok dia kayak biasa-biasa aja sih? Nih orang kepalanya emang kayak batu, keras dan gak bisa sadar kayak orang normal. Yang punya rumah nggak tahu kalau aku diam-diam masuk ke rumah dia. Makanya punya rumah itu dikunci supaya aku nggak masuk itu aja. Lumayan juga nih bisa masak mie gratis. Gak sopan ya kamu masuk ke dalam rumah saya malam-malam gini. Ngapain kamu masak mie di rumah saya? Saya cuma numpang aja Nek. Masa nggak boleh sih? Ini bukan numpang, tapi maling. Kalau kamu berani masuk ke dapur saya akan laporkan kamu ke Pak RW. Iya Nek, iya. Nanti saya bilang ke nenek dulu. Pergi dari rumah saya sekarang juga. Iya Nek, ini juga mau pergi. Besok aku harus pergi ke pasar. Jadi aku mau numpang ke Bu Pinis lagi. Kemarin dari warung Pak Bonel nebeng ke saya, sekarang mau ke pasar nebeng saya lagi. Kali-kali naik angkot lah Bu, harganya juga nggak mahal kok. Ya elah, kalau saya naik angkot yang ada saya harus ngeluarin uang. Saya nggak mau ya. Kalau ada Bu Pinis yang punya motor, buat apa saya naik angkot? Mikir dong Bu Leni, saya juga beli bensin pakai uang ya. Minimal ibu PT-PT sama saya, kita isi bensin sama-sama. Ogah banget gua. Lebih baik saya duduk manis gini aja daripada harus ngasih uang buat bensin. Bu Pinis kan cantik, manis, baik. Jadi saya nggak harus ngasih uang bensin dong. Jangan cuma enaknya aja dong Bu, minimal ibu juga harus bantu saya. Dasar pelit, maunya numpang doang. Uang saya nggak sebanyak itu Bu Pinis. Saya harus hemat Bu, saya harus menabung. Tolong ngerti ya Bu, tolong kasihani saya. Bodo amat ya, terserah. Lama-lama saya gedek juga sama Bu Leni. Aku harus ngajak ibu-ibu yang lain buat bahas soal Bu Leni. Makanan anak-anak zaman sekarang aneh-aneh. Masa kue bentuknya kayak gini? Pasti rasanya nggak enak. Nenek nggak mau makan kue ini. Nek, makanya bergaul dikit. Jangan lupa juga pintu rumahnya dikunci supaya Bu Leni nggak bisa masuk lagi. Nenek lupa cu, soalnya kemarin malam itu nenek lagi kecapean, jadi nenek ketiduran. Apa yang harus kita lakukan? Bu Leni itu pintar ngeles, sok ramah, sama susah disinggung juga. Padahal saya udah beberapa kali nyenggol dia tahu, tapi Bu Leni nggak pernah sadar. Saya juga ikutan bingung nih, tapi kalau diam aja, tagihan listrik saya bisa naik lagi nih. Leni itu akan sadar ketika dia sudah kena batunya. Kalau Leni belum kena batunya, dia akan terus numpang seperti orang susah. Benar juga ya, masa
Masa iya harus didiamin aja sih? Yang ada Bu Leni semakin ngelunjak. Entahlah, saya juga bingung, Bu. Oh iya, ke acara ulang tahun Pak Lurah mau bawa apa nih? Soalnya kalau nggak bawa apa-apa malu juga. Bawa apa aja dah. Lagian udah tua juga segala pengen ulang tahun, mana dirayain kayak anak kecil lagi. Namanya juga Pak Lurah, Bu. Apa sih yang nggak buat dia? Ngapain diem di sini terus? Yang bertugas mengurus makanan ini saya, Bu Leni. Ibu duduk aja deket Pak Arhan. Saya mau bantu Bu Pinis, soalnya makanan ini banyak banget, Bu. Kalau ibu cuma urus sendiri, ibu nggak akan bisa. Bantuin atau cuma mau numpang makan doang nih? Saya tahu Bu Leni itu kayak gimana ya. Jadi Bu Leni nggak bisa bohong lagi. Astagfirullahaladzim, Bu Pinis. Ibu nggak percaya sama saya. Saya ini beneran mau bantu-bantu, Bu. Kalau saya nggak bantu-bantu, nanti acara Pak Lurah ini kacau, Bu. Ah, terserah deh. Udah aku masukin semua ini. Aku pulang aja ah. Istri saya mana, Bu? Bukannya tadi bareng Bu Finis ya? Kok Bu Finis cuma sendiri? Ya mana saya tahu. Bu Leni pulang kali. Soalnya dia udah bawa makanan banyak tuh. Aduh, Leni ada-ada aja sih, bikin aku malu aja. Pak, Bu, terima kasih banyak sudah hadir di acara ulang tahun saya ini. Silahkan Bapak Ibu nikmati semua hidangan yang ada. Jangan sungkan-sungkan yo. Semua makanan yang ada di meja sana bisa Bapak Ibu nikmati sepuasnya. Jangan ada makanan yang tersisa ya. Semua makanan itu harus habis, karena makanan itu juga Bapak Ibu yang bawa. Siapa Lurah, Bu Rika, tenang aja. Tanpa diminta buat habisin juga udah habis. Soalnya Bu Leni bawa banyak makanan di meja sana. Leni, kamu ini selalu bikin aku malu. Makanan ini enak-enak banget. Untung aja aku punya alasan mau bantu-bantu. Coba kalau enggak, Bu Pinis pasti berdiri terus di samping aku. Aku lanjut makan aja ah. Nanti balik lagi ke sana. Hebat ya kamu, selesai masukin makanan sebanyak ini, kamu main pergi aja. Mana kamu juga nggak izin dulu. Ini namanya pencurian, Bu. Mas, ini bukan pencurian ya. Kamu jangan asal ngomong gitu dong. Aku kan dapat makanan ini hasil bantu-bantu, Mas. Bantu-bantu apa, hah? Bantu abisin makanan doang? Iya, itu kan yang kamu maksud bantu-bantu. Bu, ayo sadar, Bu. Warga kampung Kamboja udah mulai benci sama kamu. Tadi aja di acara Pak Lurah, kamu jadi topik pembahasan mereka. Aku mohon berhenti ya, Bu. Gak bisa, Mas. Aku udah nyaman numpang seperti ini. Lagian aku tuh cuma mau irit aja kok. Aku gak ada maksud lain, Mas. Tapi tetap aja, cara berhemat kamu ini salah, Bu. Kamu memang menghemat semua yang kamu punya, tapi kamu membuat orang lain boros karena perilaku kamu, Bu. Itu nggak boleh. Kamu bisa kena azab, Bu. Kena azab apaan sih, Mas? Kamu ini so tahu banget deh. Emangnya kamu itu Tuhan? Tahu apa kamu soal azab aku? Kamu itu emang susah dibilangin ya, Bu. Ayo, Bu, sadar sebelum waktunya terlambat. Nggak ada yang tahu kapan datangnya azab. Jadi kamu harus berhenti dari sekarang, Bu. Gak jelas banget sih jadi manusia. Bukannya sadar diri, malah makin-makin. Harusnya kamu yang sadar diri, Bu. Kamu itu selalu numpang di rumah orang, Bu. Tuh, kamu lihat Bu Leni. Gara-gara ibu numpang mandi di kamar mandi saya, pompa saya jadi jebol nih. Loh, kok jadi nyalain saya sih? Saya kan gak nyentuh pompa itu. Mungkin udah rusak kali, Pak. Jelas-jelas ini salah Bu Leni. Tadi subuh masih baik-baik aja kok. Bu Leni numpang mandi langsung jebol gini. Loh, kok jadi salah saya, Pak? Jelas-jelas ini pompanya udah jelek. Kalau Pak Seno mau marah-marah, ya lihat kondisi pompa inilah, Pak. Aduh, orang yang bersalah itu memang sulit untuk mengakui kesalahannya. Harusnya Bu Leni itu minta maaf, bukannya ikut marah-marah. Saya marah juga karena Pak Seno salahin saya. Makasih udah kasih izin saya mandi di rumah Pak Seno. Bu Leni ini selalu bikin saya geleng-geleng kepala. Mbak, jangan pantau saya gitu, Mbak. Saya nggak akan nyuri kok. Saya cuma mau numpang goreng ikan aja kok, Mbak. Jadi mbaknya jangan terlalu waspada gitu. Saya cuma lagi liatin aja kok, Bu. Saya penasaran Bu Leni itu goreng ikan apa. Soalnya saya lihat-lihat lama juga ya. Padahal cuma goreng ikan beberapa, tapi bisa selama ini. Ya, namanya juga goreng ikan, Mbak. Ya pasti lama lah. Ah, ayam. Gasnya kok bisa meledak ya? Perasaan kita cuma ngobrol-ngobrol aja deh. Udah sana pergi. Bu Leni jangan masak di rumah saya lagi. Gara-gara ibu gas saya jadi meledak. Enggak, Mbak, enggak. Ini bukan salah saya. Mana mungkin gas itu meledak karena saya. Mungkin tabung gasnya lagi error kali.
atau selangnya digigit tikus. Iya, ini salah Bu Leni. Ini aja Bu Leni. Karena selama ini Bu Leni selalu numpang di rumah orang. Ini nggak mungkin salah aku. Tapi aku juga heran sih, setiap barang-barang tetangga yang aku pakai pasti selalu rusak. Pokoknya kita nggak boleh kasih izin Bu Leni masuk ke rumah manapun. Kita harus kasih tahu warga yang lain supaya barang-barang mereka nggak rusak kayak kita. Saya sedih Pak. Bu, panci istri saya penyok gara-gara Bu Leni. Iya, saya juga sedih banget soalnya keran yang di depan rumah rusak gara-gara Bu Leni. Mana dia nggak mau tanggung jawab lagi. Dia malah marah-marah sama saya. Sama, Bu Leni juga marah-marah sama saya. Gara-gara Bu Leni saya harus ganti gas lagi. Soalnya yang kemarin meledak gara-gara dipakai Bu Leni. Intinya gini aja, sekarang kita harus siap-siap kunci semua pintu rumah supaya Bu Leni nggak bisa masuk ke rumah kita. Iya, saya setuju. Kita harus lebih ketat terhadap Bu Leni. Semoga aja Bu Leni terus dihantui sama azab yang sekarang dia alami. Ini semua gara-gara mereka nggak ngizinin aku numpang lagi. Aku nggak bisa masak nih, mana gas habis terus. Padahal baru aku ganti tadi, tapi udah habis aja. Apa ini aja biar buat aku? Pasti token listriknya udah habis lagi nih. Padahal aku baru ngisi 2 hari yang lalu. Kenapa jadi boros gini sih? Aku jadi nggak bisa hidup hemat. Bu, kenapa air pump terus ngalir ya? Kamu udah matiin kerannya kan? Udah mas, aku udah matiin kerannya dari tadi. Tapi aku nggak tahu kenapa airnya terus ngalir mas. Sekarang gas sudah habis, lampu juga tiba-tiba mati. Kita boros banget mas. Bahkan semua barang-barang yang aku sentuh jadi rusak mas. Bu, pasti kejadian aneh ini ada hubungannya sama perilaku kamu. Selama ini kamu selalu numpang dengan alasan ingin hidup hemat. Tapi nyatanya kamu menyusahkan banyak orang, Bu. Tapi mas, kenapa harus seperti ini? Aku nggak akan bisa melakukan kegiatan rumah kalau benda yang aku sentuh aja langsung rusak. Bu, kalau kamu nggak dapat azab ini, kamu nggak akan berhenti. Sekarang sudah waktunya kamu merubah diri kamu menjadi sosok yang lebih baik lagi. Sepertinya memang gitu mas. Aku harus merubah diri aku. Mas, sekarang aku sadar hemat yang aku lakukan selama ini justru malah berbalik menyulitkan diri aku sendiri mas. Aku nggak bisa nebeng sama siapapun. Aku cuma bisa hidup boros. Sabar ya Bu, semoga semua ini cepat berakhir. Semoga ya mas, aku udah nggak tahan lagi mas. Hidup aku benar-benar boros. Air, listrik, dan gas semua habis tanpa alasan jelas. Aku benar-benar bingung. Gak perlu bingung Bu, kamu tinggal sholat, berdoa, dan minta ampun sebanyak-banyaknya sama Allah. Iya mas, aku akan merubah diri aku. Aku akan belajar untuk tidak terlalu perhitungan, apalagi numpang seenaknya. Aku akan mulai berubah. Alhamdulillah, akhirnya kamu mau berubah juga Bu.